batu kecil, dan harapan yang besar. Omar dan mimpinya tentang kedamaian di Palestina. Di sebuah desa kecil di Palestina, tersembunyi di antara bukit-bukit dan pohon zaitun yang menjadi saksi bisu, banyak konflik. Hiduplah seorang anak laki-laki bernama Omar. Usianya baru genap 10 tahun. Namun matanya memancarkan keteguhan dan kedewasaan yang jarang ditemukan pada anak-anak seusianya. Dia adalah anak bungsu dari 4 bersaudara. Namun semua kakaknya telah tiada, menjadi korban konflik yang tak kunjung usai. Omar tinggal bersama ibunya, Aminah, di sebuah rumah kecil yang hampir hancur akibat serangan udara. Ayahnya, seorang petani zaitun, juga telah meninggal dunia 2 tahun sebelumnya ketika mencoba melindungi ladang mereka dari penjajahan. Kehidupan Omar tidaklah mudah, tetapi ada satu hal yang membuatnya berbeda. Ia selalu membawa batu kecil kemanapun ia pergi. Batu itu bukan sekadar benda mati baginya. Batu kecil itu yang ia temukan di reruntuhan rumahnya setelah serangan pertama adalah satu-satunya benda yang masih utuh dari tempat ia dulu merasa aman. Batu itu licin, berwarna abu-abu dengan sedikit goresan, dan ia menyebutnya harapan. Omar pertama kali menemukan batu itu saat ia bersama ibunya mengais reruntuhan rumah mereka. Tangannya yang kecil menyusuri debu dan pecahan kaca, mencari sesuatu yang masih bisa diselamatkan. Ia menangis diam-diam, tidak ingin membuat ibunya semakin sedih. Ketika tangannya menyentuh batu itu, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Batu itu terasa hangat di tengah dinginnya reruntuhan. Ia menggenggamnya erat lalu berbisik, "Aku akan menjaga ini. Ini adalah rumah kita." Sejak saat itu, batu kecil itu menjadi teman setia Omar. Ia membawanya kemana-mana. Seolah-olah batu itu adalah pelindung dari segala ancaman. Di tengah suara ledakan dan ketakutan yang terus menghantui, Omar sering berbicara pada batunya. "Aku tahu kau hanya batu," katanya suatu malam ketika ia duduk di bawah langit penuh bintang. "Tapi aku ingin percaya bahwa kau bisa mendengar. Kau adalah bagian dari rumahku, dan aku akan membangun rumah baru suatu hari nanti." Di kamp pengungsian, kehidupan Omar berjalan dengan rutinitas yang sederhana namun penuh perjuangan. Setiap pagi, ia membantu ibunya mengambil air dari sumur kecil di dekat kamp. Setelah itu, ia pergi ke sekolah darurat yang hanya berupa tenda besar dengan meja-meja reot. Meski begitu, Omar selalu semangat belajar. Di sekolah, ia seringkali menjadi bahan ejekan karena kebiasaannya membawa batu kecil. Anak-anak lain tertawa dan berkata, "Kenapa kau membawa batu itu? Apa kau pikir itu adalah mainanmu?" Omar hanya tersenyum kecil dan menjawab, "Ini bukan mainan, ini adalah rumahku." Teman-temannya mungkin tidak mengerti, tetapi Omar tidak peduli. Bagi Omar, batu itu adalah simbol harapan bahwa suatu hari ia bisa kembali ke rumah lamanya, atau bahkan membangun rumah baru yang lebih baik. Sore hari, setelah membantu ibunya memasak makanan sederhana dari bahan seadanya, Omar selalu pergi ke tempat favoritnya di tepi bukit. Di sana, ia duduk di bawah pohon zaitun yang tua dengan batu kecilnya di tangan. Ia mulai menyusun batu-batu kecil lainnya, membangun istana dari imajinasinya. "Aku akan membuat tempat yang indah," gumamnya. "Di sini akan ada taman. Di sini akan ada ruang untuk ibu. Dan di sini, aku akan menanam banyak bunga." Setiap kali angin kencang datang dan meruntuhkan istananya, Omar hanya tersenyum dan memulai kembali. Ia tidak pernah menyerah, bahkan ketika kawan-kawan sepermainannya menganggap usahanya sia-sia. "Istana ini mungkin tidak nyata," katanya suatu kali kepada temannya, Hadi. "Tapi ini adalah mimpi. Dan mimpi tidak bisa dihancurkan oleh siapapun." Pada suatu malam, suara ledakan kembali terdengar. Omar dan ibunya segera berlindung di bawah meja kayu kecil di rumah mereka. Debu beterbangan dan jeritan terdengar di mana-mana. Ketika semuanya mereda, Omar melihat sekeliling rumahnya yang semakin hancur. Dinding-dindingnya retak dan atapnya hampir roboh. Namun, batu kecil itu tetap ada di genggamannya. Dengan mata yang penuh air mata, ia berkata kepada ibunya, "Ibu, aku tidak akan membiarkan mereka mengambil harapan kita." Ibunya tersenyum pahit, lalu memeluk Omar erat. "Kau adalah harapan ibu, nak. Jangan pernah menyerah." Suatu hari, seorang wartawan dari luar negeri
datang ke kamp pengungsian mereka. Wartawan itu sedang membuat dokumentasi tentang kehidupan anak-anak Palestina. Ketika ia melihat Omar, ia tertarik dengan batu kecil yang selalu dibawa anak itu. "Apa itu?" tanya wartawan itu. Omar menjelaskan dengan suara lembut namun penuh keyakinan tentang batu kecilnya. "Ini adalah rumahku. Ini adalah harapan bahwa aku akan memiliki masa depan yang lebih baik." Kisah Omar membuat wartawan itu terharu. Ia menulis artikel tentang Omar dan batunya, yang kemudian menjadi viral di media sosial. Banyak orang di seluruh dunia yang membaca kisah itu, dan mereka mulai mengirimkan bantuan untuk anak-anak Palestina. Dengan bantuan yang datang dari berbagai negara, kamp pengungsian mulai berubah sedikit demi sedikit. Sekolah darurat kini memiliki meja dan kursi yang layak, dan anak-anak mendapatkan buku baru. Omar merasa senang, tetapi ia tetap setia pada mimpinya. Suatu sore, ia mengajak teman-temannya untuk membangun istana di bukit bersama-sama. "Ini bukan hanya untukku," katanya. "Ini untuk kita semua. Kita harus percaya bahwa suatu hari kita akan memiliki tempat yang aman dan indah untuk kita tinggali." Anak-anak lain yang sebelumnya mengejek Omar kini bergabung dengannya. Mereka membawa batu-batu kecil, ranting pohon, dan bunga liar untuk menghias istana mereka. Meski istana kecil mereka sering hancur oleh angin atau hujan, Omar dan teman-temannya tidak pernah berhenti membangunnya kembali. Setiap kali istana itu berdiri, meski hanya sementara, mereka merasa memiliki sesuatu yang nyata untuk dirayakan. Ibunya yang melihat tekad Omar merasa bangga. "Kau mengajarkan ibu untuk tidak menyerah," katanya suatu malam sambil memeluk Omar. Kisah Omar dan batu kecilnya terus menyebar. Seorang arsitek dari luar negeri yang membaca artikel tentang Omar bahkan menawarkan bantuan untuk membangun sekolah yang layak di kamp mereka. Omar tidak pernah menyangka bahwa batu kecilnya bisa membawa perubahan sebesar itu. "Ini semua karena kau percaya pada harapan," kata ibunya. Bertahun-tahun kemudian, Omar tumbuh menjadi seorang pemuda yang tangguh. Ia berhasil melanjutkan pendidikan dan menjadi seorang guru bagi anak-anak di kamp pengungsian. Ia selalu membawa batu kecilnya, yang kini ia letakkan di atas meja kerjanya. "Harapan tidak pernah mati," katanya kepada murid-muridnya. "Sekecil apapun harapan itu, jika kita menjaganya, ia bisa mengubah dunia." Kisah Omar adalah bukti bahwa harapan adalah kekuatan yang luar biasa. Batu kecil yang ia temukan di reruntuhan menjadi simbol keberanian, ketabahan, dan keyakinan bahwa masa depan yang lebih baik selalu mungkin terjadi, bahkan di tengah kesulitan yang paling besar. Kisah ini mengajarkan kita untuk tidak pernah menyerah, betapapun beratnya cobaan yang kita hadapi. Karena di balik setiap kesulitan, selalu ada harapan yang menunggu untuk ditemukan.